Baiklah, marilah kita memasuki inti dari kegiatan acara simposium, yaitu sesi ilmiah oleh pembicara kita. Saat ini kita akan mengikuti simposium pertama oleh pembicara yang terhormat, Dr. I. Nengah Kuning Atmajaya, spesialis bedah konsultan, yang akan membawakan materi penanganan trauma dan disaster atau bencana. Simposium 1 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Andi Asadul Islam, spesialis bedah saraf konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Profesor Dr. Andi Asadul Islam, spesialis bedah saraf konsultan, meraih gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, gelar dokter spesialis bedah saraf dari Universitas Airlangga, dan meraih gelar doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau merupakan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Prodi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kepada Prof, kami persilahkan dengan segala hormat, Prof. Terima kasih Mbak Raudah sebagai MC, dan sekali lagi terima kasih kepada IDI dan juga kepada para pembicara. Nah, insya Allah pada pagi hari ini, pada sesi pertama, kita akan masuk ke acara yang akan dibawakan oleh Dr. I. Nengah Kuning Atmajaya, spesialis bedah konsultan, khusus mengenai penanganan trauma dan disaster atau bencana, yang mana diharapkan topik ini memberi masukan yang bermakna bagi adik-adik kita, anak-anak kita di seluruh Indonesia, yang kita kenal sebagai Indonesia sebagai hypermart bencana. Dan Dr. Kuning juga ini adalah Ketua Komisi Trauma, Komite Trauma IKABI, dan tepat beliaulah yang akan membawakan materi ini. Baik, mungkin saya bacakan atau minta tolong ke ini, saya tidak bisa buka besar nih, Mbak. Ya, Prof. Baik, Prof. Baik, kurikulum vitae dari Dr. Kuning, silakan, Mbak. Baik, Dr. I. Nengah Kuning Atmajaya meraih gelar dokter umum dari Fakultas Udayana dan meraih gelar dokter spesialis bedah dari Fakultas Universitas Udayana. Beliau juga merupakan konsultan trauma bedah dan akut Kolegium Bedah Indonesia dari Surabaya dan konsultan kepala leher Departemen Bedah Umum Kolegium Bedah Indonesia dari Unair. Saat ini beliau merupakan Ketua Yayasan Komisi Trauma Indonesia IKABI dari tahun 2016 sampai sekarang, dan juga Komisi Trauma Indonesia IKABI, Trauma Indonesia dari 2016 sampai sekarang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya saya persilakan Dr. I. Nengah Kuning untuk membawakan materinya. Saya mohon waktu kita sebenarnya sampai jam 10 WIB, tetapi kita ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin manfaatkan waktu, mudah-mudahan waktunya cukup karena materinya cukup panjang. Dengan segala hormat saya silakan Dr. Nengah Kuning. Silakan. Terima kasih, Prof. Profesor Dr. Andi Asadul Islam, spesialis bedah saraf konsultan. Terima kasih sebagai moderator dikasihkan kesempatan pada saat ini sebagai narasumber. Apakah bisa saya share screen ya? Silakan. Apakah slide-nya bisa dilihat dengan jelas? Belum slideshow. Silakan di slideshow dulu. Baik. Ini apakah dilihat? Ya, jelas ganteng. Baik. Apakah suara saya jelas didengarkan, Prof? Jelas. Baik, saya akan mulai tentang penanganan trauma dan bencana atau disaster. Ya,
kata begawan trauma, termasuk Prof. Andi Segini sendiri adalah begawannya Trauma Indonesia, yang mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menangani trauma sehari-hari dengan baik, jangan kita mengharapkan melakukan penanganan bencana dengan benar. Artinya bahwa penanganan trauma yang sehari-hari satu pasien tidak bisa kita tangani dengan baik, jangan kita mengharapkan penanganan bencana yang jumlahnya terlalu besar. Ya, dan saya ingat dimanapun ada bencana, Prof. Andi, saya ketemu. Apakah tsunami di Aceh, kemudian gempa bumi di Yogyakarta, atau di Nunukan, kemudian di Papua, di Atambua, selalu ketemu dengan Prof. Andi. Selamat pagi, Prof. Andi. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan saya untuk berbicara tentang penanganan trauma dan bencana. Baik, nah kalau kita lihat bahwa dasar daripada penanganan trauma itu kita ambil dari Advanced Trauma Life Support, ya itu dasar daripada penanganan trauma, sehingga kita bisa memprioritaskan mana yang lebih dulu kita lakukan. Jelas bahwa pada ATLS ini adalah yang mengancam dulu, yang mengancam nyawa dulu yang kita lakukan dengan baik, baru kita melakukan hal yang secondary survey. Ya, dalam hal penanganan untuk mengancam nyawa, maka diagnosis untuk definitive care dapat kita prioritaskan yang kedua. Nah, latar belakang yang kita melakukan penanganan trauma dengan baik adalah dikatakan tingkat morbiditas dan mortalitas yang oleh karena trauma atau injury, baik karena kecelakaan maupun oleh karena kekerasan kriminal, itu sangatlah tinggi di negara-negara maju, dan di Indonesia sayangnya belum ada data yang konkret yang bisa kita tayangkan. Yang kedua adalah injury yang terjadi di dunia lebih dari 50 juta kejadian per tahun dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari American College of Surgeons tahun 2020, jumlah kematian oleh karena trauma ini 3,8% terjadi pada umur muda yang masih produktif, yang merupakan harapan daripada bangsa. Ya, ini yang harus kita pikirkan bersama. Dan yang ketiga adalah di dunia 1 juta kematian tiap tahun oleh karena kecelakaan sepeda motor. Ini bayangkan, 1 juta. Dan kerugian dikatakan oleh Amerika yang sudah menghitung kerugian hampir 530 ribu dolar ya per orang yang menjadi kerugian. Bayangkan kalau 9 orang atau 50 juta orang mengalami kecelakaan, berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kecelakaan ini. Jadi penanganan trauma itu sangat penting dilakukan. Trauma merupakan 18% merupakan penyakit dunia. Ya, di Amerika dikatakan meningkat menjadi tingkat kedua setelah jantung dan stroke. Yang tadinya menduduki nomor 4, tetapi sekarang sudah menduduki nomor 2. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan di Indonesia. Dan di Indonesia, kita dari IKABI ya ingin membuat suatu usulan kepada pemerintah untuk membentuk suatu perundang-undangan tentang penanganan trauma. Ya, karena trauma ini tidak digarap dengan baik, tetapi merupakan silent disaster, katanya Prof. Aryo. Silent disaster, dan kematian yang terjadi oleh karena kecelakaan ini sangat tinggi. Kalau kita jumlahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan disaster. Nah, kita kembali lagi bahwa kalau kita tidak menangani trauma dengan baik, jangan kita mengharapkan penanganan disaster bisa kita lakukan dengan baik. Jelas tidak bisa kita lakukan sendiri, harus kolaborasi. Ya, kita banyak mempunyai dokter umum, kita banyak mempunyai dokter spesialis. Nah, ID mungkin nanti melalui IKABI mengusulkan supaya kita bersatu di dalam melaksanakan penanganan trauma maupun disaster. Ya, ini yang harapan kami yang di bawah, sehingga ada pemimpin yang bisa menyatukan, jangan terpecah-pecah. Dokter ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini.
tapi tidak secara komprehensif. Dan kami di bawah maunya ada yang menghimpun, ID yang menghimpun bagaimana kita melakukan penanganan. Saya rasa ID di setiap daerah itu ada perwakilannya. Dan inilah sebagai leader untuk melakukan penanganan trauma, terutama tentang pasien dan korban bencana. Ya, dan ini di bawahnya Kementerian Kesehatan yang kita terus-menerus melaporkan tentang adanya bencana. Apalagi kata teman-teman di luar, bahwa kalau ingin mempelajari tentang disaster, marilah kita belajar di Indonesia. Apapun ada, dari gempa bumi, tsunami, ya, kemudian gunung berapi, dan gempa bumi, dan lain sebagainya. Banjir bandang, ya, kemudian tanah longsor, semuanya ada, merupakan swalayan terjadinya bencana di Indonesia. Ya, kemudian slide berikutnya. Nah, tujuannya adalah penanganan trauma ini berdasarkan penanganan trauma berdasarkan ATLS. Ya, ATLS adalah saat ini satu-satunya cara untuk menyamakan pola pikir, ya, pola pikir, ya, mempunyai persepsi yang pola pikir dan pola kerja dalam penanganan trauma agar mempunyai pola pikir yang sama. Semua dokter mempunyai suatu pola pikir yang sama di dalam penanganan trauma. Ya, di Indonesia terdapat 89 fakultas kedokteran. Coba bayangkan, berapa kelulusan daripada 89 fakultas kedokteran dan kualitasnya berbeda antara satu dengan lain. Nah, tugas kita di ID adalah bagaimana menyatukan pola pikir di dalam penanganan trauma ini. Yang berbeda-beda standar pendidikan dan mutunya. Inilah yang tugas kita sebagai yang sangat memperhatikan bagaimana cara melakukan penanganan trauma dengan baik. Ya. Nah, prinsip, ya, saya ambil dari prinsip-prinsip ATLS. Ya, yang pertama adalah ATLS merupakan cara yang aman, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penanganan trauma. Jadi ATLS itu menyebutkan bahwa penanganan trauma itu adalah ada initial assessment, ya, primary survey dan secondary survey. Yang diutamakan adalah mengancam nyawa. Ya, nanti menilai, ya, yang kedua adalah menilai pasien dengan cepat dan akurat. Ya, dengan cepat saja tanpa akurat itu akan percuma juga. Akurat dengan lambat kita lakukan juga tidak akan menghasilkan dengan baik. Nah, tetapi bagaimana kita melakukan penanganan dengan cepat dan akurat, terutama bagaimana airway-nya, bagaimana breathing-nya, bagaimana sirkulasinya disability, dan lain sebagainya. Inilah yang mengancam nyawa bagi pasien-pasien trauma yang harus kita lebih dahulukan. Ya, kalau tidak ada masalah, maka kita ulang meriksa airway, breathing, sirkulasi sampai ada indikasi untuk melakukan intervensi, ya, intervensi untuk mengamankan, untuk meningkatkan airway, mengamankan breathing dan menstabilkan sirkulasi sehingga disability bisa kita lihat dengan jelas apakah ada penurunan, apakah ini primary brain damage atau memang secondary brain damage, atau memang ada masalahnya di airway, di breathing dan sirkulasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan resusitasi dan stabilisasi pasien sesuai dengan prioritasnya. Prioritasnya apa? Nah, bagaimana kalau kita tim? Nah, tim tentang penanganan trauma. Kalau tim rasanya tidak bermasalah karena ada yang menangani tentang airway, ada menangani tentang breathing, ada menangani tentang sirkulasi dan disability, ada yang mendokumentasikan. Nah, ini adalah tugas tim. Nah, kalau kita sendirian atau berdua, tetap merupakan suatu prioritas, airway, breathing, sirkulasi, disability. Dan kemudian yang ketiga, melakukan resusitasi stabilisasi pasien sesuai dengan prioritasnya. Ya, tadi airway, breathing, sirkulasi, dan ini merupakan suatu prioritas utama. Dan yang keempat adalah pasien harus segera dirujuk. Ya, harus segera dirujuk. Kenapa? Ya, karena kalau kita tahu tentang fasilitas yang kita punyai, ya, yang tidak mungkin kita melakukan tindakan yang lebih lanjut. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan stabilisasi tentang airway, breathing, sirkulasi, disability. Begitu stabil,
maka segera kita rujuk ke rumah sakit tempat rujukan yang memadai untuk melakukan tindakan yang kita harapkan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Dan yang kelima adalah segera mulai proses rujukan tanpa melakukan tindakan. Ya, artinya bahwa tugas kita secara klinis bagaimana kita menstabilkan airway breathing sirkulasi disability. Stabil, jangan kita melakukan tindakan-tindakan penunjang, pengungsian penunjang yang tidak ada gunanya. Apalagi di dalam rumah sakit kita tidak ada dokter yang harus menangani, yang mempunyai kompetensi menangani pasien tersebut. Maka segera kita kirim, bila perlu kita temani dalam perjalanan. Bagaimana kita mempertahankan airway supaya clear, breathing-nya sudah aman, dan disability. Nah, kemudian secondary survey, ya tidak dilakukan sebelum primary survey yang stabil. Jadi primary survey untuk definitif itu kita lakukan setelah primary survey yang kita lakukan sudah stabil, baru kita melakukan penanganan secondary survey. Nah, ini ada trimodal death berdasarkan Donald Trump di tahun 1982 bahwa kematian yang pertama terjadi di tempat kejadian itu kurang lebih 10 menit terjadi kematian. Nah, pertama karena cedera kepala berat, ya terjadi laserasi di kepala, kemudian perdarahan masif oleh karena trauma tumpul, dan ini kalau bisa dalam waktu kurang dari 10 menit kita bisa melakukan penanganan time to treatment kita sampai di tempat kurang dari 10 menit, kemudian kita melakukan penanganan yang mengancam nyawa, airway breathing sirkulasi disability kita amankan, dan setelah stabil baru kita rujuk ke tempat rumah sakit tempat kita rujukan. Nah, ini yang dikatakan bahwa berdasarkan data yang ada di COT-ACS, 50% kematian oleh karena trauma itu terjadi di tempat kejadian. Dan sayangnya di Indonesia tidak ada suatu sistem yang baku penanganan prohospital, ya prohospital. Nah, kalau nanti dari IKB dan mengusulkan kepada ID untuk membuat satu sistem bila perlu diundang-undangkan tentang pelaksanaan penanganan trauma di Indonesia. Nah, kemudian peak yang kedua, ya kematian yang kedua adalah beberapa menit, ya kurang lebih 10 menit sampai 2-3 jam setelah kejadian. Dan inilah yang disebut dengan golden period, ya. Golden period ini adalah hal bagaimana ATLS ini di sini berfungsi. Bagaimana kita mengamankan airway breathing sirkulasi. Nah, kalau kita salah melakukan penanganan pada jam-jam pertama, kedua, ketiga ini, maka penderitanya juga akan mengalami morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi setelah sampai di rumah sakit. Karena sudah mediator sudah keluar semua. Ya, keluar semua. Kita tahu bahwa mediator ini hal yang sangat jahat sehingga menyebabkan triage of death. Kadang-kadang pasien trauma itu sudah datang ke rumah sakit tempat kita bertugas, sudah dalam keadaan triage of death, sudah dalam keadaan koagulopati, sudah keadaan metabolic acidosis, ya. Nah, kita harus melakukan suatu penanganan, harus ditangani, ya. Nah, ini adalah 3 kematian. Ini 20% kematian terjadi di rumah sakit dan 30% terjadi pada saat transportasi, ya 2-3 jam setelah kejadian. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, bagaimana caranya kita melakukan suatu penanganan trauma agar pasien tersebut hidup, ya? How to keep the patient alive. Nah, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Nah, kalau kita menangani pasien bisa kita lakukan kurang lebih 10 menit sampai di tempat kejadian, maka ini kita sebut dengan platinum minute. Ya, jadi bagaimana kita melakukan penanganan airway breathing sirkulasi disability di tempat kejadian. Ya, ini memerlukan satu sistem. Ya, satu sistem yang baku di hospital. Ya, apapun yang kita kerjakan di rumah sakit tergantung dari apa yang kita kerjakan di luar rumah sakit. Di luar rumah sakit. Ya, lebih lama di luar rumah sakit, maka pasien datang ke rumah sakit tempat kita bertugas, datang dalam keadaan triage of death karena mediator sudah keluar semua. Ya, preman-preman pembuluh darah sudah semua yang menyebabkan triage of death tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah time to treatment. Ini sangat penting.
Perubahan apa yang terjadi di dalam kurun waktu tersebut, ya 2-3 jam itu? Banyak yang terjadi. Ya, kalau kita terlambat dan salah melakukan penanganan, maka mediator itu akan menyebabkan apa yang kita lakukan di rumah sakit juga akan sia-sia. Ya, akan terjadi kematian 1 minggu atau 2 minggu setelah pasien yang kita lakukan penanganan di rumah sakit. Nah, di dalam pelaksanaan, yang ketiga, di dalam pelaksanaan penanganan trauma, mekanisme of injury itu sangat penting. Ya, potensial injury yang terjadi sangat penting kita ketahui. Simptom yang ditimbulkan oleh injury tersebut, ini yang memberikan kita harus kita lakukan dengan baik. Ya, bagaimana penanganan kita? Ya, dari mekanisme of injury, kemudian potensial injury yang terjadi, apakah ini mempengaruhi airway tidak? Akan mempengaruhi breathing enggak? Akan mempengaruhi sirkulasi enggak? Kenapa kita memperhatikan tersebut? Oleh karena ini adalah jalannya oksigen. Ya, oksigen itu apakah tidak terhambat di airway, tidak terhambat di breathing, atau tidak terhambat di sirkulasi. Nah, ini yang akan bisa terjadinya. Kalau terhambat, maka akan terjadi perubahan di tingkat sel. Sehingga sel akan menjadi injury di sana. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, what is the problem pada pasien ini? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah pasien ini bisa hidup enggak? Nah, ini yang harus kita jawab dengan baik. Ya, pasiennya kemungkinan hidup yang tadinya 50% meninggal di tempat kejadian, kalau kita bisa sampai ke tempat kejadian kurang dari 10 menit, kemungkinan pasien itu akan hidup. Kemungkinan, ya. Jadi sistem prahospital ini kalau boleh saya katakan bahwa ini belum sempurna kita lakukan di Indonesia. Nah, ini yang harus ditangani dengan baik. Nah, kemudian ini adalah patofisiologis trauma pada tubuh manusia, ya. Dan kalau ada cedera ringan, jadi ada proses proinflamasi dan kita harapkan akan sembuh. Nah, kalau luka berat tanpa adanya shock, terjadi peristiwa lokal dan terjadi peristiwa sistemik. Dan lokal itu bisa proinflamasi, terjadinya SIRS, ya SIRS, dan SIRS ini merupakan suatu awal daripada suatu kematian kalau kita tidak menangani dengan baik. Nah, demikian juga antiinflamasi dan juga antiinflamasi dan proinflamasi. Ya, ini bisa sembuh atau bisa disfungsional organ multiple. Ini yang harus kita perhatikan. Dan yang kita bahas sekarang yang berat. Nah, ini dia yang berat. Kalau terjadi luka berat, terjadi shock, perdarahan kelas 3 dan 4, dan ini menyebabkan vasokonstriksi daripada kulit, otot, hati. Nah, ini vasokonstriksi. Akibatnya akan terjadi iskemi atau nekrotik pada kulit, nekrotik pada otot, nekrotik pada hati, terutama usus. Ya, usus. Nah, kenapa usus? Usus dikatakan 30 menit saja usus akan terjadi perubahan di sana. Perubahan apa yang terjadi di usus? Ada 2 lapisan, lapisan mukosa dan lapisan endotel. Terjadi penurunan permeabilitas daripada dinding sel di sana. Terjadi peningkatan tekanan osmotik di sana. Artinya bahwa interseluler, ya pori-pori interseluler itu terikat dengan rapat, ya menempel dengan rapat. Kalau terjadi perubahan, maka pori-pori tersebut akan melonggar. Yang tadinya bakteri yang komensal ada di dalam usus, itu tadinya tidak bisa masuk. Nah, oleh karena ada perubahan, peningkatan tekanan osmotik dan penurunan permeabilitas di sana, sehingga bakteri itu translokasi ke intravaskuler. Ya, banyak intravaskuler. Nah, ini akan merangsang terbentuknya leukosit. Nah, leukosit ini berjalan bersama-sama dengan aliran darah, dan pada suatu saat leukosit ini akan menempel dengan endotel yang kita sebut dengan leukosit endotel molekul adren 1. Nah, karena reaksi inilah akan merangsang mediator-mediator itu akan keluar. Pembuluh darah itu akan keluar. Banyak mediator, ada interleukin, interferon, tumor necrotic factor, CD1, dan puluhan CD lainnya. Dan yang penting adalah interleukin dan interferon. Dan ini adalah menghambat komplement C3A, C5A, C9A, dan C15A.
artinya bahwa faktor koagulasi itu akan dihambat. Inilah dasar daripada terbentuknya koagulopati. Ya, nah karena ada koagulopati maka akan terjadi inflamasi di organ-organ, dan di klinik kita sebut dengan SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Nah, terjadi adalah kerusakan jaringan dan sel. Ini yang kita cegah. Jadi oksigen itu penting. Kekurangan oksigen 3 jam, 3 menit akan terjadi mati klinis. Nah, kalau kita diamkan, maka akan terjadi mati biologis. Jadi benar-benar meninggal, mati batang otak. Ya, tidak ada napas, kemudian tidak denyut jantung tidak bekerja, ya, tidak ada denyutnya, dan refleks pupil negatif, nidarius maksimal. Nah, ini akan menyebabkan mati beneran. Inilah yang harus kita pahami, oksigen itu jangan sampai terhambat di airway, jangan sampai terhambat di breathing, dan juga jangan sampai terhambat di transportasi, di sirkulasi. Ya, nah ini. Jadi itu pentingnya airway. Ya. Nah, di ATLS mengatakan prinsip-prinsip di ATLS bagaimana kita menjaga agar airway itu paten. Ya, bagaimana cervical itu kita jaga dengan memasang neck collar, spine control. Ya, kalau pasiennya ngorok, ya ngorok maka mungkin lidahnya jatuh ke belakang. Maka kita memakai oropharyngeal tube untuk mencegah terjadinya gangguan aliran oksigen. Ya, nah kalau misalnya garling mungkin ada darah oleh karena trauma, maka kita suction. Nah, stridor, ya stridor ada sumbatan, ada udim di sana, terutama pada luka bakar. Maka kita langsung melakukan intubasi. Ya, 2 kali intubasi kita gagal, kita anggap gagal 2 kali intubasi untuk pemasangan endotracheal tube tidak bisa kita lakukan, maka kita anggap gagal. Kita beralih ke berikutnya, needle cricotracheostomy, dan dilanjutkan dengan surgical. Ya, dengan surgical kita menganggap bahwa airway itu sudah clear. Nah, clear airway maka kita akan memberikan oksigen antara 10 sampai 12 liter per menit. Ya. Nah, kemudian kita lihat saturasi oksigennya. Oh, saturasi oksigennya kok kurang sekali, di bawah 95%, mungkin 80%, mungkin ada masalah di breathing. Ya, kita lihat breathingnya. Ya, kita lihat breathingnya apakah ada masalah di breathing. Apakah ada tension pneumotorak, apakah ada hemotorak masif, apakah ada flail chest, apakah ada tampunan jantung. Nah, ini secara klinis dan tidak ada kesempatan kita melakukan penunjang di sini. Jadi inilah yang mengancam nyawa. Kemudian di breathing, ya. Nah, bagaimana caranya supaya paru-paru itu berkembang? Ya, tidak ada sumbatan oksigen di paru-paru. Ya, nah contohnya seperti tension pneumotorak. Bagaimana penanganan tension pneumotorak? Maka kita melakukan needle thoracocentesis dan pemasangan chest tube. Ya, ini adalah hal yang kita pakai untuk menangani tension pneumotorak. Dan ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Apakah dengan klinik kita bisa mengetahui apakah ini tension pneumotorak, apakah ini hemotorak masif, apakah ini tampunan di jantung, apakah ini flail chest, apakah ini open pneumotorak, dan penanganannya bagaimana penanganannya. Nah, tentunya teman sejawat ya ini sudah mengetahui adanya bagaimana penanganan tersebut. Ya, yang saya rasa yang sudah pelatihan ATLS, kami rasa semuanya sudah bisa melakukan hal penanganan di breathing. Nah, kemudian ada 12 yang mematikan, ya, yang dokter umum bisa lakukan pada airway obstruksi, bisa melakukan pemasangan endotracheal tube. Pada tension pneumotorak bisa menangani tension pneumotorak, needle thoracocentesis dan pemasangan chest tube. Kardiak tampunade dokter umum bisa melakukan perikardiosentesis, apalagi open pneumotorak, ya masif pneumotorak, ya flail chest. Ini adalah kompetensi daripada dokter umum untuk melakukan. Kalau terlambat melakukan hal ini bisa menyebabkan kematian. Nah, ini dengan fisik, jangan melakukan penanganan dengan penunjang, ya terlambat kita. Nah, ini yang dikerjakan oleh spesialis nantinya di rumah sakit. Thoracic aorta disruption, ya, kemudian tracheobronchial injury.
blunt cardiac injury, diaphragma injury, esophageus injury, pulmonary contusio atau traumatic with lung. Ya, ini adalah hal yang perlu ditangani oleh spesialis. Nah, cepat-cepat kita konsulkan ke dokter bedahnya supaya bisa melakukan penanganan yang baik. Ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang penting, ya, the golden hour, ya, ini adalah menjadi platinum. Ya, menit pertama itu sangat penting. Ya, menit pertama 2 jam kedua, ya, kemudian 2-3 jam berikutnya itu sangat-sangatlah penting. Ya, ini tergantung dari kecepatan kita melakukan resusitasi airway breathing sirkulasi di tempat kejadian dan saat transportasi. Ini sangat tergantung dari hasil yang kita kerjakan di rumah sakit. Nah, contohnya kalau misalnya ada hypopneumic shock yang berkepanjangan ada di prahospital, ya setelah 6 jam baru sampai di hospital. Di hospital berhasil kita melakukan suatu penanganan. Ya, ruptur liar misalnya, dalam waktu 15 menit bisa kita tangani. Tetapi nanti hari keempat, kelima, meninggal pasiennya. Nah, kenapa meninggal? Karena mediator-mediator atau preman-preman pembuluh darah itu sudah keluar semua. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Nah, ini yang kita harus perhatikan dengan baik. Ya. Nah, di Indonesia praktis tidak ada emergency medical system, ya, di hospital ini. Dan ini melalui pertemuan ini sangatlah penting. Nanti melalui IKB, melalui ID, bagaimana supaya sistem penanganan trauma kita memberikan informasi kepada pemerintah agar betul-betul kita tangani dengan baik. Ya, jadi jangan sampai nanti pasien dari hospital tidak ditangani dengan baik, datang ke rumah sakit dalam keadaan triage of death. Ya, apapun yang kita lakukan ya sudah triage of death, ya kita tunggu waktu saja. Nah, ini yang perlu kita tanggulangi bersama. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya pasien tiba-tiba ada di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita selalu terfokus pada hal yang mengancam nyawa, yaitu airway, breathing, sirkulasi, disability. Ya, tim treatment kita lakukan dengan baik. Nah, mechanism of injury, ya injury yang terjadi, simptom yang terjadi yang kita dapatkan, ya terapi apa yang harus kita berikan kepada pasien ini. Tentunya bahwa hal yang sangat penting adalah jalannya oksigen, airway, breathing, dan transportasi oksigen adalah sirkulasi. Ya, apa yang terjadi pada tubuh pasien dan sel harus menguasai anatomi, fisiologis, dan patofisiologis. Ya, jadi jangan sampai pada saat latihan ATLS kita sering menjumpai kalau misalnya udara kita pasang nasotriasub di kanan, ya hidung kanan, lubang hidung yang kanan, kemana larinya oksigen yang kita berikan? Oh, ke paru kanan. Nah, ini sudah hal yang tidak sepaham, ya tidak sepaham. Jadi sebelum pelatihan ATLS biasanya kita melakukan review dulu tentang anatomi, fisiologis, dan patofisiologis sehingga kita menyamakan persepsi, ya pola pikir yang sama sebelum kita pelatihan ATLS. Kemudian ini adalah sirkulasi. Ya, trauma mengenali adanya shock. Ya, shock itu ada shock level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dan shock ini disebabkan oleh karena perdarahan yang kita sebut dengan shock hipovolemik. Perdarahan yang terbanyak adalah di torak, ada di abdomen, ada di pelvis, ada di femur, ada di retroperitoneal dan intraperitoneal. Ya, ini dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Tidak boleh dalam hal pertama kali kita melakukan penunjang. Kalau kita lakukan penunjang, maka penunjang itu memerlukan waktu yang lama, pasiennya akan jatuh di dalam keadaan triage of death. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, prinsipnya sirkulasi adalah terjadinya perdarahan, stop the bleeding. Jadi kita stop bleeding baik yang dapat kita lihat maupun yang tidak dapat kita lihat. Artinya bahwa internal bleeding. Ya, stop bleeding itu pertama kali. Jadi kalau ini terjadi di rumah sakit, maka sampai ke rumah sakit ya masih dalam keadaan stabil dan kita juga duga adanya perdarahan intra abdomen, maka harus segera kita buka ya untuk melakukan surgical resusitasi.
Nah, kemudian pendarahan. Ya, pendarahan ini jelas akan menyebabkan shock hemoragik. Ya, ada shock tanpa luka, tanpa pendarahan, dan ada shock oleh karena trauma. Ya, shock ini ada bermacam-macam. Nah, kalau shock oleh karena tidak oleh karena pendarahan, ada shock oleh karena kardiogenik, obstruksi shock, misalnya kardiak tamponade, ada tension pneumotorak, di mana oksigen tidak sampai ke jaringan, ya terjadi perfusi jaringan terhadap oksigen akan berkurang. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini akan merangsang terjadinya asidosis, ya asidosis dan koagulopati sehingga terjadi trias of death, ya. Dan distribusi shock itu ada spinal cord injury. Nah, ini adalah neurogenic shock akan terjadi. Kemudian septic shock akan terjadi dan anaphylaxis shock. Sedangkan shock pendarahan, ya shock oleh karena pendarahan adalah akan menyebabkan shock hipovolemik. Dan kalau di dalam ATLS dikatakan bahwa shock itu ada 4 tipe. Tipe 1, level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu pendarahannya kurang dari 750, level 2 adalah 750 sampai 1500, kemudian 1500 sampai 2000, dan level C, ya pendarahannya. Ya, ini diketahui level ini berdasarkan klinik yang kita pakai untuk melakukan klasifikasi daripada shock. Nah, ini sebagai ilustrasi saja bahwa kalau terjadi patah tulang kosta, ya patah tulang kosta, ya single, yang satu adalah mungkin pendarahannya sampai 125 cc, ya cc. Nah, kalau ada arteria interkostalisnya yang putus, itu di mana kita tahu bahwa arteria interkostalis itu merupakan cabang langsung daripada aorta thoracalis. Ini pendarahannya sangat banyak, bisa menyebabkan terjadinya hemotorak yang masif. Nah, dikatakan radius atau ulna itu pendarahannya antara 250 sampai 500, ya satu ekstremitas superior. Nah, humerus dikatakan 750 cc. Tibia dan fibula antara 500 dan 1000 cc. Sedangkan femur antara satu femur itu 1000 sampai 2000. Nah, kalau 2 femur itu mungkin sampai 4000, ya. Dan pelvis yang terbanyak itu masif, bisa semua darah keluar dari pelvis. Ya, inhibisi ke intra abdomen, intraperitoneal atau retroperitoneal. Nah, ini adalah yang sangat menyokong terjadinya shock hipovolemik level 3 atau level 4, terjadi fraktur pelvis. Nah, kalau trauma, ya trauma tanpa shock, maka time to treatment kita sangat pentingkan, terutama airway breathing sirkulasi, ya sehingga stabil semua, bahwa ini bukan shock oleh karena hipovolemik, tapi mungkin oleh non pendarahan. Nah, kalau shock positif, maka time to treatment-nya adalah yang pertama kali jangan lebih dari 10 menit. Dan yang kedua, kalau 10 sampai 30 menit pendarahannya masif, maka itu perlu kita melakukan surgical resusitasi. Ya, surgical resusitasi. Nah, kemudian kalau shocknya banyak, ya lebih dari 30 menit, ya lebih dari 1 jam, maka pendarahan itu berhenti sendiri. Ya, atau mungkin ada ongoing bleeding. Nah, ongoing bleeding ini adalah salah satu indikasi untuk melakukan operasi. Ya, kenapa pendarahan bisa berhenti? Oleh karena terjadinya bekuan darah di ujung-ujung pembuluh darah yang putus tadi. Ya, nah kalau kita resusitasi, ya kelebihan kita mengejar tensi normal, maka bekuan darah yang ada di ujung pendarahan tadi bisa terbuka, terjadi shock lagi. Ya, nah ini resusitasi hipotermi, hipovolemik. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Ada indikasi laparotomi. Pada ongoing bleeding, ya faserial, luka tembus abdomen, perforasi usus, ya dari pada DPL ada feses, ada empedu, dan ini merupakan suatu indikasi untuk melakukan laparotomi. Nah, setengah jam sampai 1 jam pendarahan masif, nah kita perlu operasi, ya, definitive surgical, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, 1 jam pendarahan sudah berhenti sendiri,
Ya, nah berhenti sendiri karena ada bekuan darah di ujung pembuluh darah yang robek. Nah, kalau kita resusitasi maka bisa bekuan darah tersebut akan lepas. Ya, terjadi shock lagi. Ya, transient akan menyebabkan transient respon. Ya, nah kalau kita melakukan resusitasi sampai 1000 cc, ya kristaloid hangat terjadi dapat kita tangani dengan baik, maka ini rapid respon. Mungkin shocknya, hipovolemiknya mungkin level 1 atau level 2. Ini bisa kita tangani dengan baik. Ya. Nah, kalau misalnya ada bekuan darah di ujung robekan pembuluh darah, maka ini yang kita sebut dengan resusitasi hipotensif. Ya. Nah, disability, setelah airway, breathing, sirkulasi kita tangani dengan baik. Ya, kita pain control, atasi shock, ya sudah kita atasi dengan baik, maka baru kita menilai disability, ya disability. Kemudian bisa kita lakukan dengan pain control, ya kita melakukan analgetik, ya. Dan trauma kepala, pemeriksaan fisik, ya apakah ada defisit neurologis apa tidak, ya setelah kita melakukan stabilisasi atau resusitasi airway, breathing, dan stabilisasi sirkulasi, ya. Nah, kemudian ada trauma servikal, defisit neurologis. Pasien kalau ada trauma servikal, mungkin pasiennya akan kencing BAB spontan dan genitalianya reseksi pada laki-laki. Nah, ini adalah tanda-tanda adanya cervical fracture, ya, adanya cord injury, ya. Nah, trauma tungkai, ya kita gampang saja membandingkan, ya. Jadi anatomis yang kanan dan kiri kita bandingkan, panjang fisiologis yang kanan dan kiri kita bandingkan. Nah, kalau tidak sesuai, ya tidak sama, maka kemungkinan yang mendek itu adalah adanya trauma pada tungkai. Nah, karena trauma pelvis ini terjadi trauma pelvis ini tidak susah kita diagnosis trauma pelvis ini, adanya hematom yang luas pada daerah pelvis, ya. Kemudian ini bedanya antara intraartikuler hip dengan ekstraartikuler. Nah, kalau intraartikuler adanya fraktur kolom femur, maka hematom tidak terjadi. Kalau di ekstraartikuler, maka hematom terjadi. Kenapa? Karena intravaskuler itu ada suatu enzim yang mencegah terjadinya bekuan darah, yaitu enzim hyaluronidase dan protease. Ini yang kita tahu bersama. Nah, kalau ada fraktur pelvis, maka kita melakukan fiksasi dengan pelvic bander atau spray. Kalau tidak ada pelvic bander, spray, bila perlu gurita, ya. Nah, PASG ini berdasarkan Komisi Trauma ATLS edisi 10 ini sudah ditinggalkan. Nah, kemudian lingkungan, environment, ini sangat penting. Jangan sampai kita membuka pakaian penderita, kita diamkan dalam keadaan dingin, ya kita tahu bahwa UGD itu temperaturnya bisa sampai 16 derajat Celcius. Ya, ini adalah nyaman bagi pemeriksa, tetapi tidak baik untuk penderita. Karena apa? Karena menyebabkan hipotermi. Ya, nah akan mempercepat terjadinya koagulopati. Pasiennya akan masuk ke dalam triage of death, ya. Dan kalau sudah triage of death, datang ke rumah sakit, ya kemungkinan besar akan meninggal. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kenapa triage of death terjadi di rumah sakit? Karena penanganan di pre-hospital kita kurang memadai, ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki, terutama di Indonesia. Ya, harus ada peraturan tentang penanganan trauma di luar rumah sakit, ya. Nah, kemudian ini segera urutannya adalah airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, ya. Dapat simultan airway, breathing, sirkulasi kalau ada bekerja bersama-sama dengan tim. Ya, tim itu ada leadernya, ada yang bertanggung jawab terhadap airway, ada bertanggung jawab terhadap breathing, ada bertanggung jawab terhadap sirkulasi. Dan ada yang bertanggung jawab tentang dokumentasi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi dokumentasi itu penting. Yang melakukan penanganan terhadap airway, ada masalah di airway, pada jam sekian, menit sekian, detik sekian, akan dicatat oleh yang memegang dokumentasi. Dan dilakukan ini, didokumentasikan. Jadi semua hal penanganan trauma itu, kalau memang bekerja tim, maka semuanya harus didokumentasikan. Nah, kenapa saya potong sedikit, Dokter Kuning. Ya, Waktu ya, Prof. sampai
9.45 ya untuk kuliah, Iya, untuk seperti- materinya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Nah, airway lebih cepat meninggal daripada breathing. Breathing lebih cepat meninggal daripada sirkulasi. Sirkulasi lebih cepat meninggal daripada disability. Nah, informan ini sangat penting, perhatikan. Jangan sampai pasiennya terjadi hipotermi, ya, hipotermi yang menyebabkan perfusi injury nantinya, yang meninggal 2-3 minggu kemudian setelah MOF. Nah, kemudian yang urgent itu adalah cedera tulang belakang, spinal, ya fraktur femur, cedera kepala tertutup, luka bakar, appendix akut. Ini adalah yang urgent. Kemudian yang delay bisa laserasi, kontusio, abrasi, fraktur ekstremitas atas, dan demam. Ini bisa kita acarakan elektif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bencana. Ya, bencana itu tidak ada bedanya dengan penanganan trauma sehari-hari. Ya, dan dikatakan pada awal bahwa kalau kita tidak bisa melakukan penanganan trauma dengan baik, jangan kita mengharapkan bencana itu dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, bencana yang perlu kita ketahui adalah tentang trias. Ya, trias. Kalau ada bencana atau korban massal, maka kita prioritaskan kapan kita melakukan suatu trias. Nah, trias yang kita pakai yang sangat sederhana. Trias dari STAR, simple trias and repeat treatment. Ya, jadi kita melihat dengan respirasi rate. Kalau respirasi rate-nya lebih dari 30 kali per menit, maka itu adalah merah. Mungkin ada masalah di airway dan breathing. Kalau misalnya kurang dari 30 menit, jangan cepat-cepat kita kasih kuning. Tapi kita lihat capillary refill. Kalau lebih dari 2 detik, maka itu kemungkinan terjadi masalah di sirkulasi. Nah, kalau mungkin di bawah 2 detik, maka jangan cepat-cepat kita memberikan warna kuning, tetapi kita berikan perintah yang sederhana. Ya, kalau perintah sederhana tidak bisa dilakukan, coba buka matanya, coba Saya itu positif Kak juga, Dokter Singgi. Saya positif. Tapi saya sudah kemarin cek, tapi belum ada hasilnya. Ini bocor Iya. ini. Dokter Labeda bocor. Dokter yang Beda. 10 itu. Dokter Labeda, ini bocor. Dr. Ibrahim, mohon di-mute-kan. Ya. Oh, sorry, Nah, ini yang- Prof. Ya, ini yang harus kita lakukan di ini. Jadi trias itu penting sekali untuk melakukan. Jadi trias ini sebelum ada bencana, maka kita melakukan suatu Oh, suara ya. mapping, ya mapping terhadap rumah sakit. Mana rumah sakit yang berbendera merah, mana rumah sakit yang berbendera kuning, mana rumah sakit yang berbendera hijau. Ya, kalau ada bencana, maka yang rumah sakit merah, kalau kita trias merah, kita rujuk ke merah. Yang kuning, kita rujuk ke rumah sakit yang kuning. Yang hijau, kita rujuk ke rumah sakit yang hijau. Ini pengalaman kita di Bali, kita mapping rumah sakit, ada rumah sakit merah, ada rumah sakit kuning, ada rumah sakit hijau, dan yang hitam. Hitam ini jelas rumah sakit yang ada di VI-nya. Baik. Nah, ini trias ya, tadi sudah saya singgung bagaimana kita melakukan trias dengan STAR, simple trias and repeat treatment ya. Nah, ini adalah sistematik yang kita lakukan, trias dari STAR ya. Nah, kelembagaan disaster. Ada undang-undang penanganan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh BNPB ya. Dan ini pada dasarnya adalah tadi 2 unsur. Yang pertama kali adalah pengarah dan yang kedua ada pelaksana. Ya, pengarah ini dibentuk oleh pemerintah dan tes kelayakan dilakukan oleh DPR RI. Sedangkan pelaksana ini dibentuk oleh pemerintah, pelaksana penanggulangan bencana. Nah, pejabat yang pemerintah terkait, kemudian anggota masyarakat yang profesional bisa menjadi tim pengarah, tetapi akan dilakukan tes kelayakan oleh DPR RI. Demikian juga BPBD, ada tim pengarah, ada tim pelaksana. Tim pengarah akan diusulkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, dan tes kelayakan dilakukan oleh DPRD. Sedangkan tim pelaksana itu ditentukan oleh pemerintah setempat, ya gubernur setempat. Nah, ini adalah kewenangan pemerintah, ya tenaga profesional, tenaga ahli yang duduk di dalam BNPB atau BPBD. Nah, ini adalah fungsi daripada anggota pelaksana adalah berkoordinasi antara BNPB dengan BPBD, ya, dengan pemerintah setempat. Dan ini mengkoordinir baik tentang rehabilitasi maupun tentang yang lain-lain. Ya, ini koordinasinya pusatnya di BPBD di daerah dan BNPB
di pusat. Semua kesehatan juga melaporkan, dikoordinir oleh pusat krisis Kemenkes, ya semua kesehatan korbannya, kemudian akan dilaporkan oleh pusat krisis Kemenkes ke BNPB. Nah, ini tugas secara integrasi adalah tugas pelaksana pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, ini adalah tugas terintegrasi dari pelaksana. Nah, daerah ini seperti saya bilang dibentuk oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, pembentukan dengan koordinasi dengan BNPB. Ya, pengorganisasinya sama dengan BNPB. Dan kita bergerak di bidang kesehatan ya untuk menanggulangi korban bencana, maka selalu berkoordinasi dengan pusat krisis dan selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang akan melaporkan ke BPBD yang langsung ke BNPB. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari atas unsur sama, tim pengarah dan tim pelaksana. Ya, tim pelaksana ini yang mempunyai tugas secara terintegrasi melalui pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, ini adalah skema, ya sama seperti tadi ya, BNPB, BPBD, kemudian BPBD itu ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan kesehatan kita harus merapat ke BNPB atau Dinas Kesehatan yang mengkoordinir tentang korban bencana ya, dalam hal ini pasien yang kita tangani. Nah, ini adalah kalau skema ini saya buat bahwa di tiap daerah itu ada Korwil ya, Korwil IKB, ada PABI di bawahnya IKB, kemudian ada ID ya. Kalau ID bisa mengkoordinir dalam hal bencana, ini luar biasa, ya luar biasa. Kekuatan daripada ID ini sangat besar, ya untuk bencana ini. Ya ada dokter umum, ada dokter spesialis, ya ada dokter bedah, ada dokter spesialis yang lain yang bisa digerakkan oleh ID untuk dalam hal bencana. Di mana pun ada. Di tingkat kabupaten, saya rasa semua anggota ID. Ya ini bisa digerakkan dengan cepat, ya di regional. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita membuat satu sistem bencana di daerah dengan melibatkan dengan leadernya adalah ID yang bekerja sama Dinas Kesehatan dan BPBD di tingkat daerah dan BNPB di tingkat pusat. Baik, ini adalah skema pro-hospital ya dalam hal bencana, maka kita melakukan dengan aman, kita melakukan trias dan prioritas penanganan dan evakuasi secepatnya. Ya, nah ini adalah sama seperti penanganan trauma sehari-hari ya, bila tidak dilakukan dengan aturan ya, sistem yang kita punya tidak ada, maka ini tidak bisa kita lakukan dengan baik ya. Nah, ini adalah sistem, ini adalah contoh-contoh yang saya nah ini adalah pada saat bom Bali tahun 2002. Ini adalah berkoordinasi dengan baik. Ini kita tidak mempunyai sistem di Bali. Nah, semenjak 2002 kita dengan ID, dengan OPLB, dengan IKB, dan dengan PABI itu membentuk suatu kolaborasi ya, kolaborasi sehingga kita membuat mohon maaf Dr. Kuning, waktu habis ya. Saya ini minta ya, saya akan demonstrasikan saja ini adalah bom Bali yang kelima. Sudah kita membuat suatu sistem yang baik, jadi kejadiannya jam 7, jam 11 kita sudah kembali ke normal walaupun jumlah korbannya sebanyak 800, tapi kita sudah kembali ke normal. Nah, ini adalah press conference. Nah, ini pada saat Aceh, ya di Aceh. Dan ini pada saat penanggulangan bencana saat jatuhnya pesawat China Airlines, ya. Nah, ini pada saat di Jogja, di Yogyakarta. Nah, ini pada saat konferensi pelaksanaan PBB dalam lingkungan hidup. Nah, kita gelar bencana Bali pada saat itu untuk menjaga-jaga, ya. Nah, ini adalah ini bersama Prof. Andi pada saat sebelum tahun 2000 ya, kita selalu keliling Indonesia untuk melakukan suatu pelatihan ATLS untuk dokter umum ya. Nah, ini perubahannya sangat besar di Papua ya. Ini adalah kita studi banding ke Australia ya, Bali mengadakan bencana itu studi banding ke Australia dan ke Jepang ya pada saat itu. Nah, kita diajak oleh gubernur ya, saya diajak oleh gubernur, kemudian ada ketua DPR, ada Panglima, ada Kapolda. Ya, ini yang kita bersama-sama
melihat bagaimana sistem bencana di luar sehingga kita bisa terapkan di Bali. Nah, kesimpulannya ya menyamakan persepsi, pola pikir dan pola kerja dalam penanggulangan trauma. Penanganan trauma mengutamakan prioritas yang mengancam nyawa. Bila penanganan trauma sehari-hari belum bisa dilaksanakan dengan baik, maka sudah pasti penanganan korban bencana tidak bisa dilakukan dengan baik. Ya, terakhir membentuk sistem penanggulangan pasien trauma, korban bencana yang berlaku di Indonesia. Nah, ini harapan kita bahwa sistem itu sudah ada. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf, moderator Prof. Andi, lebih sedikit, hampir 3 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Andi.